Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yudi JS Channel ya. Kali ini kita akan fokus pada bagaimana cara merombak pulsa standar Jo NMAX ya menjadi Jo seperti di video ya. Ini hasil akhirnya. Jadi bagaimana prosesnya? Oke, lanjut kita proses. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Kenapa masih sedikit di antara kita yang mendukung channel-channel dakwah yang ada? Bukankah itu pahala besar buat antum semuanya? Misalnya di YouTube dengan subscribe, like, loncengnya, diberi komentar positif di TikTok, di Instagram, di Telegram, di mana saja. Kenapa media-media yang menyebarkan sunnah-sunnah Nabi SAW tidak didukung? Mungkin antum dengar, mungkin antum nonton, mungkin antum dapat cuplikannya, tapi kenapa tidak diberikan dukungan? Kenapa malah banyak media-media yang tidak cenderung kepada dakwah ini malah didukung, malah ditonton, malah didukung dengan dukungan-dukungan finansial, disebarluaskan misalnya diantaranya. Akhirnya kita ikut serta dalam dosa bersama mereka. Atau mungkin ajaran-ajaran sesat yang tidak benar kemudian sibuk ditonton dan dijadikan sebagai bahan candaan atau misalnya disebarluaskan. Kenapa tidak diberikan dukungan-dukungan? Padahal modalnya hanya sekedar memencet dengan jari kita saja. Tidak ada hubungannya sama finansial. Tapi bagaimana kita pikirkan bahwasanya dakwah itu bisa menyebar. Berapa banyak orang yang dapat hidayah dari saya. Apalagi antum tidak sibuk untuk menyusun materi, tidak sibuk untuk memikirkan suka dukanya dakwah, kalau diserang, disalahkan dan segala macam. Tinggal modal untuk mendukung saja. Berapa banyak channel-channel dakwah sunnah yang menyampaikan sekarang agama Allah Subhanahu wa taala, kesempatan tinggal ditunggangi untuk mendapatkan pahala. Itu sayang sekali kalau hanya sekedar ngikutin atau lihat tanpa ada dukungannya. Dukungan itu sangat penting. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 di ayat duanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di potongan ayat, wa ta'awadu 'alal birri wat taqwa. Saling dukung-mendukunglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, di antaranya seperti ini, dukung-mendukung dalam masalah dakwah. Daripada antum datang tablik akbar seperti ini sendirian, kenapa nggak di-share? Ada flyernya, ada cuplikan untuk ajakan bisa nonton live. Kenapa nggak disebarluaskan? Daripada sendirian masuk surga, sendirian dapat pahala, kenapa nggak diajak orang lain? Kenapa nggak diramaikan masjid sampai sesak, tidak ada orang, tidak ada tempat untuk duduk? Sementara orang-orang muslim masih banyak lalai, mereka penuhi mal-mal, mereka penuhi pasar-pasar, dan tidak cukup dengan itu saja. Bukan hanya karena belanja, tapi kebanyakan mereka juga membuang-buang waktu dan maksiat kepada Allah. Kenapa kita nggak rangkul saudara-saudara kita itu untuk kita ajak misalnya? Itu contoh saja. Dan berapa banyak peluang-peluang amal soleh yang lain yang bisa kita lakukan. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. Wanita itu mudah masuk surga. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nggak perlu dia sholat qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat duha, sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, la Senin, wala Kemis, wala Asyura. Tapi yang ketiga nih, wa ata'at zaujat, taat, patuh, nurut sama suaminya. Wa hafidat farjaha, dan menjaga kehormatan dirinya. Maka dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah, silahkan kau masuk surga. Dari pintu surga mana saja yang kau mau. Dia bisa masuk dari pintu jihad, dia bisa masuk dari pintu sholat, padahal dia nggak rajin sholat kecuali 5 waktu. Dia bisa masuk dari babur rayyan, pintunya orang-orang yang ahli puasa, padahal dia hanya puasa Ramadan. Kenapa? Karena dia taat dan patuh sama suaminya. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dan ternyata emak-emak ini kalau ditanya, lebih mudah sholat dan puasa atau taat sama suami? Lebih mudah sholat dan puasa. Kalau suruh nurut sama suaminya, berat. Rabbi ighfirli warhamni wajburni
warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hadirin Allah muliakan, Allah itu maha benar apa tidak? Maha benar. Maha bijak apa tidak? Jadi kalau gaji teman kita 100 juta, gaji kita 3,5 juta, udah benar atau belum? Udah benar, alhamdulillah. Udah bijak atau belum? Sebel nggak terima kenyataannya? Ya udah, terimalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, mungkin teman kita dapat 100 juta, anaknya 21. Allah uji 7 anaknya sakit, 3 anaknya masuk kuliah, 4 anaknya masuk SMP, SMA, sama SD. Habis bos 100 juta hadirin. Kita 3,5 juta jomblo, sendiri. Puasa Nabi Daud. Lalu begitu buka ada aja yang ngasih gitu loh. Coba kita renungkanlah. Gak mungkin sesuatu itu berjalan tanpa takdir Allah, tanpa ketetapan Allah yang maha bijak. Dan seringkali kita tuh hanya ngelihat satu sisi hadirin. Padahal kalau kita mau berhusnudzon dengan Allah, Allah gak mungkin zalimi hamba-hambanya. Maka kita akan sadar bahwa memang benar, ya pantas mendapatkan lebih daripada saya. Kenapa? Karena tanggungannya lebih banyak, tanggung jawabnya lebih besar. Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan berikan melalui 3 tahapan. Bisa dikasih langsung Allah kasih, ya Allah sembuhin, ya Allah berikan rezeki, Allah kasih. Atau Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia. Atau Allah akan simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, nanti ada orang hari kiamat datang diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada malaikat, pahala apa ini? Kayaknya kami belum pernah kerjakan. Kata Nabi, kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan balasannya di dunia. Jadi tidak ada yang sia-sia, semua akan panen. Dikasih langsung, dihilangkan musibah atau panen hari kiamat. Maka mereka semua berharap semua doa yang pernah dipanjatkan di dunia tidak diberikan waktu itu di dunia dan mereka terima dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi doa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Berdoa teman-teman sekalian, diberkahi. شاكرا
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا